teman-teman, bertemu lagi dengan saya Putri Puspitasari kelas manajemen 6B, NPM 2020 01 090. Kali ini saya akan membahas materi tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas, yaitu satu, hakikat ilmu ekonomi, dua, keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Nah, pertama saya akan membahas apa sih itu paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam atau Islamic Economics adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraka atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam. Dalam konteks inilah dapat dipahami adanya beberapa definisi ekonomi Islam sebagai berikut. Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Atau Ahsanul Zaman 1984. Tugas-tugas tersebut antara lain: 1. Mempelajari perilaku aktual individu dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah. 2. Menunjukkan jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan. 3. Harus menjelaskan mengapa ada para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. 4. Harus menganjurkan cara bagaimana yang dapat membawa perilaku semua pemain di pasar yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya sedekat mungkin dengan tingkat yang ideal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hakikat ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah, di mana bagaimana cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada tingkat ekonomi makro, para ekonom dan pejabat birokrasi pemerintah sudah mengenal konsep-konsep ekonomi seperti pendapatan nasional bruto atau Gross National Product (GNP), konsumsi, tabungan, investasi, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, cara pembayaran, kurs valuta, APBN, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat ekonomi mikro membahas tentang pengelolaan manajemen bisnis, antara lain hukum permintaan dan penawaran, titik pulang pokok atau break-even point (BEP), efisiensi biaya, laba optimal, pendapatan dan biaya marginal, serta hal lain yang berorientasinya pada pencapaian laba optimal melalui peningkatan produktivitas, efisiensi biaya operasi. Ilmu ekonomi modern telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk ekonomi. 2. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. 3. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma tersebut adalah: 1. Tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. 2. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas Tuhan yang dimiliki manusia. 3. Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Selanjutnya, materi kedua yaitu keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi yaitu: 1. Membantu mempelajari dan memahami perilaku ekonomi. 2. Membantu menjadi masyarakat yang cerdas dalam suatu pekerjaan. 3. Membuat untuk efisien dan efektif dalam berperan di berbagai pekerjaan. 4. Membantu mewujudkan
ekonomi menjadi lebih baik. Dan 5. Membuat seseorang lebih mahir atau ahli dalam perekonomian. 6. Memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.